Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. ayati zaman ala ummati yang yakununa minal ulama wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bisalasin bariyatin ulaha yawfa'allahu barakah min kasbihi wasanatin yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan jaliman wasalisatun yakhrujuna minat dunia bighairi iman. Artinya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari atau ajaran para ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan bala atau musibah kepada mereka dengan 3 macam musibah, yaitu 1. Allah menghilangkan berkah dari usahanya. 2. Allah menjadikan raja yang zalim buat mereka. 3. Allah akan mengeluarkan mereka dari dunia atau mati tanpa iman. Ya, ini masih hadis Nabi. Masih bagian makalah yang kedua, hadis Nabi. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bi thalathati baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Dan hal ini sudah terjadi sekarang. Yang diprediksi, yang diramal, kalau diramal oleh Nabi yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi kata Nabi, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari ajaran para ulama dan lari dari ajaran para fuqaha. Maka Allah akan menurunkan bala, menurunkan musibah kepada mereka dengan 3 macam musibah, yaitu 1. Allah menghilangkan berkah dari usahanya. Ini udah terjadi sekarang, karena umat sekarang ini sudah banyak yang menjauh dari ajaran ulama. Yang dipentingin hanya urusan dunia. Kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan udah pada males. Gitu. Sibuk urusan duniawi. Sehingga hukum udah nggak peduli. Udah nggak peduli apa itu halal, apa itu haram. Udah nggak peduli. Nasihat ulama-ulama
udah nggak didengar. Yang didengar bahkan kepentingan-kepentingan politik. Nah, kalau sudah keadaan umat seperti itu, menjauh dari ajaran para ulama, udah nggak mengindahkan lagi agama. Agama di nomor sekiankan. Kalau urusan dunia sangat-sangat dipentingkan. Kalau urusan-urusan akhirat, ya sisa waktu. Itu pun kalau mau, ya kan? Itu keadaan sekarang kan udah model seperti itu. Ya, kalau kita di kampung masih ada pengajian begini ini, masih nggak begitu terasa. Tapi kalau kita ada di luar, waduh, isinya itu hanya urusan duniawi, hanya urusan politik, hanya urusan jabatan, hanya urusan transaksi. Ini itu semuanya udah lah carut marut gitu. Ketika umat sudah meninggalkan ulama, udah nggak mau dengerin lagi nasihat-nasihat ulama, terus nggak mau mendengarkan lagi masalah hukum, nggak peduli tentang hukum. Karena sekarang itu dengan hukum-hukum Islam itu banyak yang nggak mau tahu, yang tahu kadang-kadang juga nggak dijalanin, gitu kan? Itu hampir segala macam hal, gitu. Fuqaha itu orang-orang ahli fikih, ahli hukum-hukum syariat. Sekarang orang bagi warisan udah pada ngikutin agama apa ngikutin kesepakatan keluarga? Ya kan? Udah nggak ngikut. Terutama yang pada pihak-pihak yang dapat bagiannya dikit. Udah bagi rata aja. Ya nggak boleh, berarti udah meninggalkan ajaran ulama, meninggalkan fuqaha. Karena itu hukum Allah. Bahkan urusan hak waris itu langsung Al-Quran. Satu-satunya masalah yang langsung dirinci oleh Allah dalam Al-Quran itu hukum waris. Karena hakikatnya harta ini milik siapa? Milik Allah. Ketika Allah berikan kepada seseorang, lalu orangnya meninggal, sesungguhnya diambil alih oleh Allah. Sehingga hukum pembagiannya harus ngikutin Allah. Nah itu, hukum waris itu begitu. Karena hakikatnya harta itu milik Allah. Kemudian ketika orang yang dikasih itu meninggal, berarti ke Allah dulu. Terus lalu langsung pembagiannya ngikutin aturan Allah. Gitu. Nah itu udah banyak kasus yang nggak mau ngikutin. Berarti sudah lari dari ulama dan fuqaha. Juga masalah wali nikah, segala macam itu. Dan banyak orang ngaji itu ya kadang-kadang nggak sampai membahas ke sana emang. Nggak sampai kepada membahas hukum-hukum yang rinci. Paling ya kembali kepada urusan sholat, urusan zakat. Nah, kalau udah urusan zakat tuh udah pada masing-masing masjid ngadain kepanitiaan, bahkan berebut, gitu kan. Nah, berarti udah lari dari hukum. Ketika manusia umat ini sudah lari ya firuna minal ulama wal fuqaha, maka Allah memberikan 3 macam cobaan. Nah, satu, Allah ambil keberkahan dari usahanya. Gajinya gede, tapi kemana tahu? Gitu. Sono sini dapat duit, ya. Urusan ini ada duitnya, tapi duitnya kemana? Kurang terus. Gitu. Jadi dalam pikirannya hanya kurang.
Padahal kalau secara ekonomi dibanding zaman dulu kita waktu masih kecil, sejahtera mana? Dulu dengan sekarang. Ya sekarang lah. Dulu anak banyak nangis karena nggak ada makanan. Kalau sekarang banyak anak nangis karena dipaksa makan kagak mau. Diomelin karena nggak mau makan. Kalau dulu emang menangis karena emang nggak ada makan, nggak ada makanan. Makanan susah, ya kan? Yang pada berangkat ke sekolah naik motor apa jalan kaki? Walaupun jauh jalan kaki. Tapi pada ngeluh apa enggak? Enggak. Sekarang enggak ada motor, agak mau sekolah bocah. Ya kan? Mau dianterin, bawa motor, ntar dikasih motor, sekolahnya di mana, nyampenya kemana? Dulu ngaji nggak ada listrik. Ya gitu. Iya. Dulu orang habis maghrib, terutama malam Jumat, ya orang-orang Muslim, mukmin pada baca Al-Quran, walaupun hanya pakai lampu apa tuh? Lampu minyak, ya. Kadang-kadang sampai alisnya kebakar karena kedekatan. Pada membaca Yasin, pada baca Ar-Rahman, pada baca Al-Muluk. Saya masih terngiang suara ibu saya sampai hari ini. Ibu saya meninggal tahun 86. Saya pas tamat aliyah. Tapi karena setiap malam Jumat selalu membaca Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk gitu. Karena kita mendengar terus, sehingga sudah enggak ada, tapi suaranya masih, kalau ada suara yang seperti itu mirip, kadang-kadang masih jadi ingat. Gitu. Nah, orang sekarang TV adanya. Rumah orang Islam ya TV, rumah orang non Muslim juga TV. Enggak ada bedanya. Gitu. Berarti itu sudah tergeser jauh dari ajaran ulama-ulama. Gitu. Kebiasaan ibadah yang rutin itu udah banyak yang ditinggalin. Nah, sehingga orang dulu makannya susah, penghasilannya hanya dari kebun, hasil tani. Kadang kalau lagi paceklik itu panjang banget. Kadang makannya gaplek, kadang makannya singkong, tapi nggak ngeluh. Berarti berkah, gitu. Anaknya pada nurut-nurut. Sekarang anaknya makannya aja fried chicken, tapi ngelawan mulu sama orang tua, ya kan? Nah itu berarti keberkahan rezeki sudah diangkat oleh Allah. Itu gaji mah gede, dapat duit mah banyak, tapi yang digunakan untuk kebaikan dikit, itu namanya nggak ada berkah tuh. Gitu. Mau berinfak tetap sulit, itu namanya nggak ada berkah. Gitu. Diangkat oleh Allah keberkahan. Jadi rezekinya itu tidak membawa kepada kebaikan-kebaikan. Itu namanya rezeki yang nggak ada berkah tuh begitu. Gitu. Ya. Jadi rezeki itu ada banyak berkah, ada banyak nggak berkah, ada sedikit berkah, ada sedikit nggak berkah juga. Yang paling repot tuh. Ya gitu. Ada orang waktu masih aktif jadi pegawai, gajinya setiap tanda tangan sekian, tapi nggak pernah untuk nyumbang masjid, anak yatim,
duitnya habis aja gitu. Bahkan kadang-kadang digunakan untuk yang nggak benar, gitu. Terjerat perselingkuhan, sehingga gajinya berapapun habis, ya, nggak ada berkah, gitu. Begitu sudah pensiun, tanda tangan sudah nggak laku, hanya nunggu pensiunan, ya alhamdulillah masih dikasih panjang umur sampai pensiun. Kemudian ada kesadaran dia. Ada kesadaran, akhirnya dia bergabung ke pengajian. Dia ikut sholat berjamaah. Nah, pensiunan padahal hanya sekian, tapi dia bisa untuk berinfak, bisa memberikan kepada anak yatim. Itu berarti dulu banyak nggak ada berkah, sekarang dikit tapi berkah, gitu. Wow. Padahal kalau dia waktu masih rezekinya lagi banyak-banyaknya, terus dia ingat begitu, cakep nggak tuh? Cakep. Jadi berbuat baiknya bisa lebih banyak. Yang kedua, ujian yang Allah berikan yaitu Allah akan mengangkat sultanan doliman, pemimpin yang dolim. Pemimpinnya ya urusannya hanya urusan duit. Wong nyaloninya juga ngabisin duit, ya kan? Nyalonin apa saja pakai duit sekarang. Yang mau jadi anggota DPR, ya tingkat apa namanya kota aja, wali kota, gitu, DPRD. Itu kalau nggak punya duit sekitar 500 juta, kagak jadi. Bahkan nggak cukup segitu. Nggak ada apa-apanya duit segitu. Begitu waktu dia nyari jabatan ngeluarin duit banyak, begitu sudah jadi, ya harus kembali lah modal. Suruh nggak korupsi nggak bakalan bisa. Orang modal belum kembali. Udah begitu malah mikirin buat nyalonin lagi, modal lagi. Balikin modal yang dulu sama buat nyalonin lagi, ya udah itu jadi amburadul. Itu namanya sultanan zoliman. Pemimpin yang tidak pernah memikirkan rakyat. Jadi penderitaan rakyat ya udah berlanjut aja. Makanya nggak usah terlalu ngandelin pemimpin, nggak usah ngandelin siapapun pemimpinnya, kita sendiri pikirin diri kita sendiri, gitu. Kita ibadahnya yang benar, kerjanya yang benar, biar keluarga kita semuanya pada benar, gitu aja. Nggak ada kaitannya dengan siapapun, gitu. Dong perubahan secara pribadi juga nggak nyentuh. Paling kebijakan yang sifatnya nasional. Pada pribadi kita ya tetap aja, iya kan? Yang jualan nasi uduk tetap aja, siapapun presidennya tetap nasi uduk juga. Ya tetap gitu. Jadi sultanan zoliman. Yang paling ngeri yang nomor 3 nih. Kalau orang itu lari dari ajaran ulama, yang paling ngeri yaitu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Itu yang sangat ngeri. Sehingga mereka keluar dari dunia meninggal tidak mempunyai iman, enggak bawa keimanan. Karena di hatinya yang ada hanya mikirin dunia. Gitu. Untuk zikir kepada Allah, ngaji urusan agama itu susah. Gitu. Walaupun kelihatannya beraktivitasnya urusan agama, tapi agama enggak meresap dalam diri. Gitu. Keimanan kepada Allah itu enggak nembus ke dalam jantung hatinya, sehingga kemungkinan besar keluar ketika sakaratul maut agama lepas,
Na'udzubillah min dzalik. Nah gitu. Ini harus kita pikirin serius. Karena ini kalau kita meninggalkan ajaran ulama, meninggalkan ajaran para fuqaha, kalau cara pribadi yang kena ya pribadi. Kalau yang meninggalkan itu keluarga, yang kena ya keluarga. Kalau yang meninggalkan itu kampung, ya yang kena azabnya ke kampung. Kalau ninggalinnya negara, ya negara yang nggak ada keberkahannya. Gitu. Yang minimal kita pribadi. Ya, pribadi. Jadi supaya kita itu tetap untuk aktif majelis taklim, aktif sholat jamaah, kemudian aktif berzikir kepada Allah. Yang keagamaan begitu kita jangan sampai tinggalin, jangan ditinggalin, gitu. Sesibuk apapun kita, gitu. Jangan sampai nanti yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Ya, baik. Kalau ada yang mau bertanya, ini ada waktu 5 menit lagi. Silakan kalau ada. Ini tadi orang ini ya. Ya. Masalah sholat. Tapi sering kali kita kan inginnya kita khusyuk gitu tadi masalah sholat. Sebetulnya doa apa sih kira-kira tadi yang bisa istilahnya yang kita mengatakan, karena masalah sholat kita mungkin kalau jadi imam masih ada yang membaca kadang. Kalau jadi imam kita suka kemana-mana. Ada aja gitu. Iya. Itu gimana sih caranya kalau kita Kasih mic. ingin khusyuk? Yang nanya gimana kasih caranya? mic. Ada mungkin doa gitu yang harus dibaca sebelum sholat. Iya. Lagi diulang. Diulang disingkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Pak Ustaz, kadang-kadang kita ingin sholat khusyuk gitu, caranya gitu, mungkin ada gitu amal-amalan atau doa-doa sebelum kita sholat yang harus dibaca, karena kita sebagai makmum gitu, kita masih banyak yang harus kita khusyuk. Gimana caranya biar kita khusyuk gitu? Kadang-kadang kita lagi sholat suka ingat kemana-mana gitu. Sebetulnya kita ingin kita khusyuk, apa yang harus dibaca kira-kira, mungkin ada doa yang kita sebelum sholat kita harus dibaca. Mungkin dari saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat bisa khusyuk itu rangkaiannya banyak. Nggak bisa hanya salah satu ucapan doa kemudian langsung jadi khusyuk, nggak bisa. Rangkaiannya banyak. Gitu. Yang pertama, kita harus banyak mengingat Allah. Itu kunci utamanya. Harus banyak berzikir kepada Allah di luar sholat. Di luar sholat itu kita harus banyak berzikir. Karena itu untuk mengkondisikan hati. Gitu, mengkondisikan hati. Kemudian yang kedua juga berkenaan dengan kesibukan kita urusan duniawi. Kecintaan kita kepada dunia itu harus kita rem sendiri-diri. Sehingga dalam pikiran kita itu urusan dunia itu enggak begitu terlalu dominan. Karena kita sering yang sudah kan begitu takbir ingatnya apa? Dunia. Karena kita terlalu sibuk urusan dunia, terlalu banyak masalah urusan dunia, apa urusan keluarga, apa urusan masyarakat, atau urusan bisnis, atau urusan ini gitu kan, mau nggak mau kan masuk ke dalam pikiran. Sehingga kita takbir, langsung beralih, red ke sono dah. gitu. Jadi kita harus mengurangi aktivitas yang sifatnya duniawi itu. Kita harus bisa mensikapi bahwa dunia itu memang hanya untuk bekal menuju akhirat. Dan rezeki itu adalah sudah urusan Allah. Tugas kita itu adalah untuk ikhtiar. Kalau kita udah ikhtiar maksimal, serahkan kepada Allah. Gitu. Jangan terlalu dominan. Gitu. Nah, itu diantaranya. Kemudian
Yang kedua, yang mengkondisikan. Ketika mau sholat itu kita mengkondisikan. Mengkondisikan kembali baca syahadat dulu. Baca qul a'udzu birabbin nas. Ya, karena surah An-Nas itu kan minta perlindungan dari godaan setan. Gitu. Jadi yang setan yang terdiri dari jin dan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Kata Rabbun itu pencipta, pengatur, pemelihara, ya, kemudian yang seluruh urusan itu ada di tangannya, itu namanya Rabbin nas. Allah itu status pertamanya Rabbin nas, yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia, itu Allah, Rabbin nas. Karena dia yang punya, dia yang menciptakan, dia yang mengatur, secara mutlak semua ada di tangannya, maka pantaslah dia sebagai Malikin nas, sebagai Tuhan seluruh manusia. Gitu. Nah, karena dia sebagai Malikin nas, sudah raja seluruh manusia, maka berikutnya pantaslah dia sebagai Ilahin nas, sebagai Tuhan manusia. Karena yang menciptakan ya Allah, yang mengatur ya Allah, yang menguasai ya Allah, maka Tuhan yang pantas ya Allah. Jadi Allah Ilahin nas. Begitu kita sudah mengenal Allah, Allah sebagai Rabbin nas, Allah sebagai Malikin nas, Allah sebagai Ilahin nas, kemudian kamu minta perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas. Aku minta perlindungan dari kebisikan setan yang selalu bersembunyi. Gitu. Setan itu al-khannas. Setan itu sembunyi di hati. Begitu hati nggak ingat Allah, setan masuk. Kalau hati ingat Allah, setan hengkang. Dia hengkang nggak kemana-mana. Gitu, hanya nggak bisa masuk aja. Tapi nungguin kapan dia itu lupa kepada Allah, ya masuk lagi. Susahnya begitu tuh kita itu memang. Jadi min syarril waswasil khannas. Terus apa kerjanya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini setan itu yuwaswisu, terus bikin waswas, terus bikin kita itu pikirannya jadi kesono kemari gitu kan. Ya ngayap kemana saja itu. Ya minal jin nati wan nas. Nah itu baca sebelum sholat diantaranya. Syahadat, memantapkan lagi keimanan, kemudian minta perlindungan pada Allah yang Allah punya derajat tadi itu, yang kriteria tadi itu, kemudian kita supaya dilindungi. Nah setelah itu ketika kita takbir harus masuk niat. Nah, harus masuk niat. Salat Isya pas Allahu Akbar, dalam hati harus terlintas, saya salat Isya karena Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agungnya harus benar-benar diingat ketika kita takbir itu. Jangan kita takbir aja ngeblank. Kita niat aja nggak masuk. Niat aja nggak masuk, kesononya ya ngeblank terus. Terutama niatnya harus masuk. Gitu. Kalau baca usholi itu pengantar saja itu. Udah saya muat di channel YouTube saya yang pendek. Jadi orang yang pakai usholi itu hanya litakid. At-talafut bin niyat itu hanya litakid indah Syafi'i. Gitu. Isinya niat dalam hati ketika takbiratul ihram. Niat sholat apa,
Terus karena Allah yang maha agung, tunduk kita kepada Allah. Nah, udah nikmatin tuh. Kita membaca doa iftitah. Ketika kita baca doa iftitah pada lempengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati, konsentrasi. Saya menghadapkan diriku kepada zat pencipta langit dan bumi. Enggak main-main ini. Kita menghadapkan diri kita kepada pencipta langit dan bumi. Gitu, fatara samawati wal arda. Hanifan dalam keadaan cenderung, musliman dalam keadaan berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak menyekutukan Allah. Terus inna sholati dan seterusnya. Barulah baca Fatihah. Ini dibaca Fatihah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak boleh meleng. Jadi ada titik-titik yang kita itu nggak boleh meleng dalam sholat. Yang pertama kalau di isti'adzah, di doa ta'awud itu di pada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Kita harus benar-benar merasa menghadap kepada Allah pencipta langit dan bumi. Terus pada iyyaka na'budu, kalau Fatihah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya merasakanmu, ya seperti kita kayak berdialog di situ. Terus nanti di akhir ketika kita membaca tahiyat, ya ketika membaca tahiyat yang assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu juga kita nggak mau meleng. 3 titik itu minimal untuk mengendalikan diri supaya bisa khusyuk. Gitu. Ya. Tapi ya rangkaiannya tadi banyak sebelumnya. Banyak berzikir, mensikapi dunia itu jangan terlalu berlebihan. Kemudian kita juga kegiatan duniawi harus kita juga jangan terlalu menghabiskan seluruh waktu, gitu kan? Sehingga nggak sempat ini, nggak sempat itu, gitu, ya kan? Dan kita sering baca ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Tadi juga saya baca. Ingat gak itu? Artinya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kamu jangan disibukkan oleh urusan duniamu, jangan disibukkan urusan keluargamu sehingga kamu meninggalkan zikir kepada Allah. Nah, sering kita kalau lagi zikir banyak urusan gak jadi zikir. Jadi kita sudah kalah. Dengan diri kita sendiri kita udah kalah, gitu, ya. Jadi langkah-langkah itu harus ditempuh di luar sholat. Kaitannya begitu. Insya Allah. Al-Fatihah.